banyak kawan-kawan ini tidak membedakan mana negeri yang menjalankan hukum Islam, mana yang negeri tidak menjalankan hukum Islam. Lihat pemimpin-pemimpin di pusat sana, mereka bilang apa? Indonesia negeri Islam bukan? Tidak. Dia tidak mengatakan ini bukan negeri agama. Mereka mengatakan begitu. Ya kan? Beda nih. Ini bukan kezaliman, Pak. Kalau menolak hukum Islam itu kufur. Siapa saja orang Muslim menolak hukum Islam, kafir, keluar dari Islam, Pak. Itu fatwa ulama semua, Pak. Tetapi kemudian dalam pembatal syahadat kan ada 10, Pak. Itu dipelajari di Saudi, Pak. Ulama-ulama mereka mengajarkan di antara pembatal syahadat itu apabila seseorang mengatakan hukum buatan manusia, yaitu demokrasi, sama dengan hukum Islam. Sama, Pak. Sama saja itu kafir, keluar dari Islam, Pak. Meskipun dia sholat, meskipun dia haji. Apalagi saya mengatakan demokrasi itu final. Demokrasi lebih baik daripada Islam. Kafir, keluar dari Islam itu orang. Itu semua ulama seperti itu, Pak. Dan silakan nanti lihat kitab-kitab yang ada. Masalahnya bukan di situ. Kezaliman di sini bukan dolim saghir, bukan dolim yang kecil, Pak. Dolim akbar yang menjadikan orang itu keluar dari Islam. Caranya bagaimana? Kita harus melakukan perubahan. Dakwain, ajak berubah, kembalikan kepada Islam, masukkan Islam dia, pahamkan Islam yang seutuhnya kepada dia. Jangan Islam yang parsial, Islam yang seutuhnya. Makanya hadis itu sahih. Itu tertuju kepada pemimpin-pemimpin Islam yang menjalankan hukum Islam, tapi mereka mengikuti syahwat hawa nafsu. Makanya harus sabar. Dan cara menasihatinya tidak boleh di depan umum. Kenapa? Akan tersinggung. Jangankan pemimpin, orang biasa saja kalau dinasihati di depan umum tersinggung nih. Oh, dia mau menjatuhkan saya di depan umum. Jangan. Nasihatilah dengan berdua, dengan cara yang baik. Tetapi Indonesia ini masuk yang ketiga ini. Indonesia ini berdasarkan demokrasi. Yang namanya demonstrasi itu difasilitasi. Demonstrasi itu alat demokrasi. Jangan bicara kemudian fatwa dari Saudi. Saudi bukan demokrasi. Nggak boleh demonstrasi di Saudi itu, pantas memang. Di sana bukan demokrasi. Di sini demokrasi. Bagaimana fatwa sana dibawa kemana fatwa sini? Nggak tepat, Pak. Ini nggak tepat ini. Makanya fatwanya harus dari ulama setempat. Saya belajar, Pak, sama ulama-ulama di Saudi. Belajar. Banyak masalah kita tanyakan, mereka bilang tanya ulama di negerimu. Dan ini spesifik kita, Pak. Ketika fatwa dari sana untuk memberikan fatwa di sini meleset. Contohnya, ketika umat Islam dibantai di Ambon, mereka minta fatwa dari ulama di Timur Tengah sana. Apa jawabannya? Wajib bagi umat Islam untuk berjihad, wajib bagi umat Islam Indonesia untuk berjihad di Ambon. Bisa bayangkan, orang Bekasi, orang Jakarta, orang Surabaya ke Ambon semuanya. Kosong Jakarta, kosong Bekasi, kosong Surabayanya. Iya, di sana juga nggak cukup, Pak, ya. Berarti apa? Fatwa ini nggak bisa dipraktekkan karena nggak tahu keadaan. Nggak bisa dipakai karena nggak tahu keadaan. Makanya fatwa itu tergantung keadaan, dan fatwa bisa berubah sesuai dengan tempat waktu yang berbeda. Ya, beda antara fatwa dan keputusan pengadilan qadha. Kalau qadha itu mengikat, kalau fatwa tidak mengikat. Makanya boleh ambil fatwa sana, boleh ambil fatwa sini. Tetapi perhatikan, itu yang ambil fatwa muqallid atau mujtahid. Kalau mujtahid dia harus fatwa sendiri. Kalau muqallid dia ikut-ikutan. Lah ikut-ikutan kamu tinggal di negeri mana? Kamu tinggal di negeri Indonesia. Makanya fatwa harus dari sini. Saya usulkan sama kawan-kawan lulusan Timur Tengah. Kawan-kawan lulusan Timur Tengah, kalian banyak yang doktor, kalian banyak orang hebat. Mengapa tidak membuat mujamma fikih Indonesia? Rangkaian untuk membahas tentang masalah-masalah di Indonesia dilakukan oleh ulama-ulama yang lulusan Timur Tengah itu. Bukan bikin mujamma Indonesia. Sehingga masalah-masalah dipecahkan di situ. Bukan nunggu fatwa dari sana jauh-jauh. Sehingga banyak nggak tepat. Ya, makanya saya berkeyakinan
bahwa ini bukan hanya masalah demonstrasi, Pak. Ini adalah masalah penistaan Al-Quran. Sudah nggak perlu dibahas lagi demonstrasinya. Ketika kita melihat orang menista Al-Quran, sikap kita bagaimana? Sikap kita bagaimana? Demonstrasi itu hanya sekadar alat, Pak, untuk menyampaikan ekspresi, ya. Tetapi permasalahannya bukan di situ. Masalahnya sikap kita kepada penista Al-Quran. Kita harus ganyang dia, kita harus kecam dia, kita harus tekan Kapolri untuk menghukum dia, karena dia kejahatan kepada Islam, kejahatan kepada Al-Quran. Kalau badan kita, jiwa kita disakiti, kita masih rela, Pak. Kita sabar. Seperti omongan tadi dia, sabar ketika badan ini disakiti. Tetapi ketika Islam yang disakiti, tidak ada cerita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak ada cara kecuali kita perjuangkan hatta sampai kita mati. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran nawarta darbi, syukran.